lagi dengan saya Elva Rosanti dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Hijrah. Baiklah, dalam pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang kepemilikan, yang mana biasa dicontohkan dalam kalimat buku punya saya atau ini buku saya dan lain sebagainya. Baiklah, yang pertama yang perlu kita ingat adalah bahasa Arab kamu, saya, dia laki-laki, dia perempuan, kamu laki-laki, kamu perempuan, saya dan kita. Nah, di sini untuk kamu laki-laki kita biasa sebut dengan anta. Kemudian untuk kamu perempuan biasa kita sebut dengan anti. Dan bahasa Arab saya biasa disebut ana, dia, hia, dia laki-laki, huwa, dan kita itu biasa kita sebut dengan nahnu. Saya ulangi sekali lagi. Anti berarti kamu perempuan, anta kamu laki-laki, ana saya, nahnu kita, hia dia perempuan, dan huwa dia laki-laki. Untuk langkah awal, bagaimana kepemilikan penyebutan dalam bahasa Arab? Baiklah, yang pertama anti, kamu perempuan biasanya disebut sebagai laki, kepunyaan kamu perempuan. Kemudian anta, kamu laki-laki, laka berarti kepunyaan kamu laki-laki. Kemudian punya saya biasa kita sebut dengan li, artinya punya saya. Punya dia perempuan disebut laha. Kemudian punya dia laki-laki kita sebut sebagai lahu. Nah, jadi anti laki, anta laka, ana li, hia laha, huwa lahu. Sampai sini bisa dipahami? Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam contoh. Contoh yang pertama, misalkan di sini ana ustadzun atau ana ustadzatun, yang berarti aku adalah ustadz atau aku adalah ustadzah, aku adalah pengajar. Kemudian li kitabun, saya mempunyai kitab. Hadza kitabun li, ini kitab saya. Nah, itu pada saat kita menggunakan penyebutan kepemilikan terhadap saya. Bagaimana kepemilikan terhadap kamu laki-laki? Misalkan contohnya anta tilmidun, kamu murid laki-laki. Kemudian laka kitabun, kamu mempunyai buku. Hadza kitabun laka, ini adalah buku kamu. Oke, contoh ketiga, bagaimana ketika kita menggunakan anti? Sama, kurang lebih dengan anta. Namun di sini anti itu identik dengan perempuan, yang mana ketika kita menyebutkan kata perempuan itu ditandai dengan ta marbutah. Anti Fatimatun, laki, kitabun, hadza kitabun laki. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Baiklah. Begitu juga dengan contoh-contoh lainnya seperti hia menggunakan laha, kemudian huwa menggunakan lahu, dan nahnu menggunakan lana. Misalkan lana kitabun berarti buku kita, atau hadza kitabun lana berarti ini buku kita, dan lain sebagainya. Oke. Bagaimana ketika ada yang bertanya, hal laki kitabun, apakah ini kitabun
punya kamu? Berarti jawabannya na'am. Li kitabun. Iya, ini buku saya atau buku kepunyaan saya. Contoh pertanyaan lain biasa disertai dengan huruf lam di depan kata. Contohnya, hal li Ahmad kolamun? Apakah Ahmad mempunyai kolamun? Apakah Ahmad mempunyai pulpen? Kita jawab, jika ia mempunyai pulpen, na'am, lahu kolamun. Dan jika dia tidak memiliki kolamun atau tidak memiliki pulpen, maka jawabannya la, dzalika kolamun li Muhammad. Artinya itu adalah kolam atau pulpen punya Muhammad, bukan punya Ahmad. Dan selain pertanyaan-pertanyaan seperti itu, banyak dan sering kita jumpai pertanyaan-pertanyaan seperti apakah ini pulpen kamu, apakah ini tas kamu. Dia menggunakan hal laka atau hal laki, hal lana, dan disertai dengan benda yang akan ditanyakan. Kemudian bagaimana kita menjawab? Sesuaikan, jika memang dia atau sesuatu itu milik kita, berarti kita menggunakan li. Kalau sesuatu itu memiliki kepemilikan dia, berarti kita menggunakan laha atau lahu. Kita sesuaikan dengan domir yang bersangkutan. Yang perlu kita ingat dalam penggunaan kepemilikan ini, kita harus mengingat anti itu laki, kemudian anta itu laka, anali, dan seterusnya. Ketika kita sudah mampu mengingat dengan baik, maka dalam membuat kalimat kita akan lebih mudah. Di sini Ana sedikit akan membagikan beberapa tips bagaimana cara mengingat lebih cepat dibanding kita membaca atau kita mengingat seperti anti laki, anta laka. Ana li anta laka, anti laki, nahnu lana, huwa lahu hiya laha, huwa lahu hiya laha. Ana li anta laka, anti laki, nahnu lana. Kita nyanyikan sama-sama. Ana li anta laka, anti laki, nahnu lana. Ulangi. Ana li anta laka, anti laki, nahnu lana. Oke. Hiya laha, huwa lahu, hiya laha, huwa lahu. Kita ulangi 2 kali. Ana li anta laka, anti laki, nahnu lana. Hiya laha, huwa lahu, hiya laha, huwa lahu. Ana li anta laka, anti laki, nahnu lana. Gimana teman-teman? Sudah bisa? Oke. Untuk lagu ini bisa kalian terapkan di rumah sebelum kalian berangkat sekolah mungkin, agar kita lebih mudah mengingat kata-kata untuk kepemilikan. Jadi kalian lebih mudah mengingat, kalian juga lebih mudah dalam menerapkan untuk keseharian kalian. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat baik untuk kalian maupun untuk saya sendiri. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.